Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Pratama dari UPBD Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini ada beberapa perintah yang nanti akan dijalankan di command prompt yang akan saya jelaskan nantinya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita harus siapkan command prompt. Kita akan menggunakan CMD. Oke, kita ketik CMD. Oke, kita run as administrator. Nah, kemudian di sini kita bisa menjalankan beberapa perintah dan di sini kita coba dengan CD misalnya. CD ini tujuan untuk mengakses folder. Misal kita mau mengakses folder dokumen, maka kita bisa, ini nama user itu Zen, kemudian kita masuk ke dokumen. Nah, dia sedang berada dalam folder dokumen. Kemudian di sini juga ada perintah CLS. CLS ini tujuannya untuk membersihkan command prompt. Oke. Lalu kemudian ada CLS slash question mark. Itu dia bertujuan untuk membersihkan layar juga, tapi dia menjelaskan dengan catatan gitu. Klik di screen. Kemudian kita ada perintah dir slash question mark. Itu tujuannya untuk menampilkan list yang ada di dalam file, dan ini sebagai panduan, tapi untuk panduannya. Karena kalau misalnya kita klik dir saja, itu dia akan menampilkan folder-folder yang ada di dalam Zenbook ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke perintah ipconfig ya. Oke. ipconfig, kita coba jalankan ipconfig. Nah, di ipconfig ini kita mendapatkan beberapa informasi terkait IP address dan lain-lain ya. Seperti misalnya ini IP4 address. Lalu kemudian kita coba ipconfig all. Nah, ipconfig all ini hampir sama seperti yang default tadi, cuma dia lebih spesifik. Dia lebih menampilkan banyak, misalnya hostname-nya dan lain-lain. Kemudian kita ada ipconfig slash question mark. Itu tujuannya untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan ipconfig ini, dan dia juga memberikan contohnya. Misalnya ini kan contohnya, apabila ipconfig slash all, maka dia menunjukkan informasi yang lebih detail. Oke. Lalu kemudian kita coba menjalankan perintah ipconfig slash release. Oke, ini bertujuan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Nah, jadi misalnya ini dijalankan, maka IP address di komputer ini akan menjadi kosong, dan komputer akan mereset, tapi dia tidak mendapatkan konfigurasi IP address. Oke, lalu kita lanjut ke ipconfig slash renew. Oke, di sini kita akan ini digunakan ini untuk menetapkan alamat IP baru pada jaringan, dan ini hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP, karena ini dia enggak berefek apa-apa. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ada ipconfig display DNS. Oke,
Jadi di sini tujuan jadi display DNS ini bertujuan untuk menampilkan domain name system. Ini domain name system pubcsm skype.com dan lain-lainnya. Ini dan DNS termasuk localhost koneksi. Oke. Kemudian kita lanjut ke ipconfig//dns. /dns. /dns. Nah, ipconfig//dns ini bertujuan untuk membersihkan cache yang ada di DNS. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya adalah ipconfig/register-dns. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server yang terdekat. Ya. Kemudian kita lanjut ke ping. Ya, ping. Nah, ping ini bertujuan untuk mengecek koneksi pada suatu komputer dan saya dengan mengirim pesan dalam IP address-nya. Misal kita coba untuk ping google.com. Nah, ini dia akan memberikan informasi tentang koneksi yang ada di website google.com, atau kita bisa juga menggunakan IP address-nya, misalnya ping 8.8.8.8. Nah, ini adalah IP address dari Google ya. Kemudian kita nah, kemudian kita untuk tahu apa aja yang dibutuhkan dalam ping ini, maka kita bisa menggunakan ping /05. Nah, dia di sini akan jelaskan bantuannya. Bisa pakai minte dan minte ini tujuannya untuk dia ping terus-terusan, jadi dia tuh nggak akan berhenti sampai kita hentikan dengan menggunakan clear, dengan menggunakan ctrl-c. Kemudian kita juga bisa ubah bytes-nya, kebesaran paket ping yang dikirim ke komputer tersebut. Kan kalau defaultnya itu ketika kita ngirim itu dia mengirim 32. Kita juga bisa dengan seperti ini, ping/l, terus misalnya google.com. Ya, ini jadi udah ke-ping Google dengan 1500 bytes of data dan hasilnya adalah equals timeout. Kita hapus, kemudian kita lanjut nah, ini ping terus menerus tadi udah kita coba. Kemudian netstart. Nah, netstart ini bertujuan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan komputer yang sedang dipakai. Kita coba ya, netstart. Nah, ini itu seperti task manager. Kalau di komputer itu ada task manager, tapi ini tuh khusus untuk jaringannya. Lalu kemudian ada tester. Sebentar ya.
Oke, kita bisa coba langsung. Nah, ini dia melakukan tracer pada lokasi router dan kecepatan dan lain-lain lah. Lalu kemudian ada pathing. Kemudian ada pathing. Pathing google.com. Nah, pathing ini bertujuan untuk mengukur network latency atau network loss pada address tersebut. Saya ini coba untuk google.com. Oke, lalu kemudian ada NS lookup. NS lookup ini bertujuan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Jadi biasanya digunakan untuk troubleshooting network. Kita coba untuk google.com. Ini biasanya dipakai ketika kita nggak bisa mengakses website tertentu. Kalau kita ingin tahu kenapa nggak bisa diakses gitu. Misalnya Reddit itu kan kita nggak bisa akses Reddit. Kita coba untuk lookup Reddit. Nah, ini dia non auto dan dia mengganti kan namanya Reddit jadi tetap positif gitu. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya adalah ada NetSH. NetSH ini seperti sel. Nah, jadi sel khusus untuk jaringan gitu. Bisa kita coba untuk NetSH. Nah, kita masuk ke dalam ini sel tersebut. Kemudian kita bisa oh ya. Oke, ini masuk ke LAN. Kemudian kita meminta bantuan untuk motor apa aja yang ada di sini gitu. Nah, di sini ada berbagai macam komen yang bisa digunakan ya, seperti add firewall dan misalnya untuk show, kita coba misalnya untuk show. Nah, oke, misalnya kita show tracing. Oke, kosong ya. Oke, kita keluar dari sini. Kemudian kita lanjut ke yang kita berikutnya, itu ada root. Root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, biasanya sini kita untuk melakukan perintah suatu routing itu kita menggunakan root print. Nah, ini. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke yang terakhir itu ada net. Net ini kita coba dulu. Net. Oke. Net. Nah, ketika kita klik net ini kita diberikan tampilan opsi, melihat opsi tampilan ini kayak net account, komputer, config dan lain-lain. Nah, masing-masing opsi ini bisa untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan
membuat modifikasi. Misal kita ingin melihat, maka kita bisa menggunakan net view. Net view. Net view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Kebetulan komputer yang saya gunakan saat ini tidak ada yang berhubung dengan komputer lain, maka tidak ada hasil. Gitu. Lalu kemudian kita bisa menggunakan perintah net time. Coba kita coba net time. Net time. Perintah ini digunakan untuk menyingkatkan waktu komputer lain atau server waktu. Lalu karena tidak ada juga yang berhubung dengan komputer lain, maka tidak menghasilkan apa-apa. Lalu kemudian terakhir adalah net user. Oke, ini akan menampilkan user yang ada di komputer ini. Oke, ya. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Ya, itu sih yang kurang lebih perintah-perintah yang ada terkait dengan IP config, terkait dengan TCP/IP. Ya, paling itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.